kembali di Yulian Channel, masih bersama Ibu Yuli dalam pembelajaran PPKN. Pada video kali ini Ibu akan membahas materi kelas 8 bab 2 bagian B mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tapi sebelumnya seperti biasa, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bentuk pengamalan kita kepada Pancasila, mari kita awali pembelajaran dengan berdoa. Siswa-siswi kelas 8, konstitusi atau yang biasa dikenal dengan Undang-Undang Dasar sangatlah penting bagi suatu negara. Pada awalnya, Undang-Undang Dasar diciptakan untuk membatasi kekuasaan raja yang pada saat itu berkuasa secara sewenang-wenang. Undang-Undang Dasar diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa untuk memerintah dan mengatur hak dan kewajiban rakyat yang diperintah. Undang-Undang Dasar diperlukan untuk mengatur jalannya suatu pemerintahan. Jika suatu negara tidak memiliki Undang-Undang Dasar, maka dapat dipastikan akan terjadi penindasan terhadap hak-hak asasi manusia. Latar belakang pembuatan Undang-Undang Dasar bagi negara yang satu berbeda dengan negara yang lainnya. Hal ini bisa disebabkan antara lain sejarah yang dialami oleh bangsa yang bersangkutan, cara memperoleh kemerdekaan bangsanya, serta situasi dan kondisi menjelang kemerdekaan bangsanya. Menurut Jim Ray, salah seorang ahli politik dari Irlandia, mengatakan bahwa ada beberapa alasan sehingga suatu negara memiliki undang-undang dasar, yaitu adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya. Yang kedua, adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya. Yang ketiga, adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya. Dan yang keempat, adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin sebuah kerjasama. Dari pendapat Bres tersebut, motivasi adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah adanya kehendak para pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia agar terjamin penyelenggaraan ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara pasti sehingga terwujud stabilitas nasional. Sejak tanggal 18 Agustus 1945, negara kita sudah memiliki Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan negara Indonesia. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi dalam sistem hukum nasional kita. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum yang tertinggi, setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 harus berlandaskan dan bersumberkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan sebagai hukum dasar tertinggi, segala peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah kita mengkaji kedudukan Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya marilah kita pahami apa itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal, di mana pembukaan dan pasal-pasal merupakan satu kebulatan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berikut ini. Untuk selanjutnya, mari kita bahas sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Sifat konstitusi ada yang tertulis, tidak tertulis, fleksibel, dan rigid. Sebuah konstitusi disebut tertulis apabila konstitusi itu tertulis dalam satu naskah secara sistematis dan telah diratifikasi oleh lembaga legislatif. Sedangkan konstitusi tidak tertulis yaitu konstitusi yang tidak tertulis dalam satu naskah.
Sebuah konstitusi dikatakan fleksibel apabila cara mengubah undang-undang dasar tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa, serta dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebuah konstitusi dikatakan rigid apabila cara mengubah undang-undang dasar memerlukan cara-cara yang sulit dan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Dari penjelasan tadi dapat kita pahami bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memiliki sifat 1. Tertulis. Rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. 2. Singkat dan supel, yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman serta memuat hak-hak asasi manusia. 3. Memuat norma-norma serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Dan yang keempat, merupakan peraturan hukum positif sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum nasional. Dengan demikian, kedudukan UUD 1945 adalah sebagai hukum dasar tertulis dan merupakan sumber hukum tertulis di mana setiap produk hukum yang ada di Indonesia harus berlandaskan dan bersumberkan pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya semua peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945, dan pada muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Dalam kedudukan yang demikian, UUD 1945 memiliki fungsi 1. Sebagai alat kontrol, apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu UUD 1945. 2. Sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Dan yang ketiga, UUD 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Siswi kelas 8, Undang-Undang Dasar 1945 bukan hukum biasa, melainkan hukum dasar yang tertulis. Juga merupakan sumber hukum tertulis. Dengan demikian, setiap produk hukum atau bahkan setiap tindakan dan kewajiban pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya semua peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945, dan pada muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Demikian penjelasan Ibu mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.